Hai semuanya, perkenalkan nama aku Tasya dan aku seorang mahasiswa. Di sini aku bakalan review buku tentang bipolar yang mana karya Ibnu Nugroho. Di sini buku ini menjelaskan berbagai macam dari mulai apa itu bipolar sampai jenis-jenisnya dan penyebab bipolar. Bahkan fase-fase bipolar itu kambuhnya pas musim apa aja sih kayak gitu. Dan aku tekankan bahwa aku bukan psikolog, aku masih mahasiswa. Jadi, apa itu bipolar? Bipolar adalah gangguan mental kronis yang mana penderitanya akan merasakan manik atau euforia dan depresi. Jadi dua kutub yang sangat-sangat berlawanan dan ekstrim. Manik ini perasaan euforia, perasaan bahagia yang sangat tinggi. Dia akan kehilangan kendali atas dirinya. Dan dia bisa mengamburkan uangnya, dia bisa meningkat hasrat seksualnya, atau juga memberikan say hi kepada orang yang tak dikenalnya. Ya begitulah, namanya juga hilang kendali. Begitu juga dengan depresi. Depresi itu adalah perasaan sedih yang berlebihan. Dia akan merasakan down, turun, begitu dalam. Dan seringkali penderita depresi ini berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan bukan berpikir saja, tapi sudah mencoba untuk melakukannya. Dan yaitu berikutnya, faktor penyebab bipolar. Faktor penyebab bipolar itu biasanya karena ada genetik dari keturunan ibu, sebelah ibu, dan sebelah kakek. Jadi, ini dijelaskan dari humas rumah sakit yang aku kenal ya. Dia bukan selalu sih, sering menginterogasi aku sebelum aku berobat lebih lanjut. Dan dia bertanya, kamu ada nggak dari sebelah kakek yang punya gangguan mental? Oh ada pak, kayak gitu. Ini faktor genetik. Tapi pak, saya pernah dibully. Ya, itu bagian tambahan. Kayak gitu. Jadi singkatnya kayak gitu ya penjelasannya. Dan ada beberapa pemicu yang dapat menyebabkan fase bipolar terjadi. Misalnya, stres dan kegelisahan itu tentu membuat fase depresi kambuh. Karena stres itu ya perasaan kusut dalam pikiran kepala. Dan selanjutnya adalah melahirkan. Melahirkan juga, mengurus anak itu bukanlah hal yang mudah. Dan pengobatan, obat-obatan juga mempengaruhi sih. Aku nggak tahu sih pengobatan ini gimana, aku lupa. Tapi kita langsung next aja. Dan perubahan musiman, ini sangat menarik. Saat musim hujan, depresi akan lebih cenderung berpotensi terjadi karena kurangnya sinar matahari. Dan fase manik akan meningkat saat musim panas terjadi karena kebanyakan sinar matahari yang diserap. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, berikutnya, tidur yang buruk. Ini juga akan membentuk fase manik ataupun fase depresi. Ketika seseorang tidur yang kurang, maksudnya 2 jam sehari, aku pernah tidur 1 jam sehari. Dan aku nggak ngerasa capek, aku ngerasa biasa aja, aku bahkan ngerasa energi. Itu adalah tanda penyebab faktor fase manik terjadi. Dan kalau kebanyakan tidur itu menurut psikologi ya tentu orangnya lagi sedih. Aku sering ngalamin itu. Karena kalau lagi sedih biasanya banyak tidur kan. Selanjutnya ialah kafein. Kafein itu juga menyebabkan manik. Aku pernah baca di buku ini, katanya kafein itu menyebabkan seseorang manik karena dia membuat lebih energik dari kafein itu. Dia membuat lebih banyak beraktivitas, kehilangan rasa kantuk. Jadi ya begitulah, bisa memicu fase manik. Dan terakhir tuh alkohol dan obat-obatan terlarang sih. Ya namanya juga obat-obatan terlarang. Kalau digunakan dengan terlarang akan menyebabkan ya bukan bipolar saja tapi juga penyakit lainnya. Oke, bipolar. Yang terakhir ini aku jelaskan. Bipolar itu terbagi menjadi 2. Ada bipolar 1 dan bipolar 2. Bipolar 1 itu bisa dibilang lebih parah dari bipolar 2. Bipolar 1 itu
dia akan lebih banyak maniknya daripada depresinya, atau keduanya sama-sama kuat. Dan bipolar 2 itu kebanyakan depresi daripada manik, dan bahkan dia hanya ada hipomanik, yaitu perasaan setengah dari manik. Jadi intinya bipolar 1 itu lebih berat, bipolar 2 itu agak ringan. Ini kebanyakan psikolog dan psikiater agak takut sih ngomongnya, tapi aku kayak cepat-cepat, dan aku tekankan bahwa aku bukan psikolog, jadi jangan terlalu percaya dengan omongan aku yang kali ini. Dan ya begitulah, tamat. Aku harap kalian bisa aware dengan orang-orang yang punya gangguan mental di sekitar kalian. Aku juga tahu karena tidak semua jiwa itu sempurna di setiap orang. Tidak ada jiwa yang sempurna ya. Dan terakhir, aku mau cerita sedikit. Aku pernah didiagnosis bipolar. Aku sudah bilang tadi aku penyintas bipolar. Awalnya aku didiagnosis siklotimia. Jadi kayak semacam bipolar, tapi pada fase yang sebelum belum terlalu hyperaktif bipolarnya. Jadi sekarang sudah sah didiagnosa bipolar tipe 2. Jadi buat kalian mulutku mulai kesleo. Buat kalian yang kalau ngerasa sendiri, segera hubungi profesional. Jangan pelit terhadap diri sendiri. Dan gak apa-apa bayar mahal ke psikolog itu. Palingan kalau di rumah sakit 130, 125, ya gak jauh-jauh dari situ kalau di rumah sakit. Ya, jangan pelit ke diri sendiri, pedulilah dengan dirimu sendiri. Siapa lagi yang akan peduli jika tidak dengan diri kalian sendiri. Jadi, kalau kalian lagi sedih, jangan curhat ke ChatGPT aja, tapi curhat ke psikolog. Dan aku harap kalian, walaupun sendiri, gak punya teman mungkin, kalian tetap bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Buatlah catatan jurnal supaya kalian bisa mengendalikan, oh pada saat ini aku ngelakuin ini, pada saat itu aku ngelakuin itu. Jadi kayak tahu siklusnya gitu. Oke? Semoga dapat dimengertikan ucapanku yang cepat ini. Terima kasih, dadah. Aku gak tahu berikutnya aku bakal nge-review buku lagi atau enggak, tapi ya kali ini aku lagi manik dan iseng-iseng aja. Oke, semoga berikutnya aku nge-review buku lagi ya. Dadah.